Salam sepak bola, Bang Fuad dan Bang Patrick. Salam sepak bola, Bung Binder. Bola Bung Binder. Bola Bung Binder. Gua diajakin. Wah, Triple terima kasih banyak nih. Kalian sudah meluangkan waktu untuk collab dengan Bola Bung Binder. Ini pertama kali nih Poros Salang bisa collab dengan Bola Bung Binder. Wah, ini kehormatan untuk saya. Thank you, Bang. Thank you. Kita ini kehormatan diundang sama Bang Binder. Kehormatan sih di kita lah. Orang-orang junior kan dia junior. Gitu ya. Gue ini juga subscribe juga Poros Salang karena gue ngeliat di Poros Salang bukan saja bahas tentang Manchester United, tapi ada juga pembahasan tentang timnas Indonesia. Ada betul ya? Ada kan? Betul. Ya. Nah, jadi kalau dari yang episode tentang, kedua malah. Ya, ada juga pernah bahas tentang Arsenal. Nah, jadi kalau tentang Arsenal sama tentang timnas, nah, gue ngikutin. Apalagi kalau ada bintang tamu di sana. Nah, pasti gue ngikutin dan menurut gue menarik karena pembahasannya itu juga sesuai dengan fakta. Jadi bukan karena suka atau gak suka. Jadi dikasih juga alur ceritanya apa semua, ya opini orang boleh berbeda-beda. Itu wajar kan? Ya, betul. Opini betul, kita boleh berbeda-beda, tapi kan kita nggak berbicara di luar konteks. Maksudnya dari Poros Salang itu kan nggak berbicara di luar konteks. Maka itu gue suka. Salah satu yang gue subscribe tuh, nggak semua yang gue subscribe sih. Asik. Yang lain kita stalking aja, ghosting aja. Apa ghosting itu namanya? Tersanjung. Berarti kita masih bahas Madrid ini, Pet. Madrid ya kita bahas ya. Berarti Madrid bahas Madrid boleh. Madrid sama suhunya. Madrid dikit lah Madrid kita bahas. Karena yang serunya kan Barca juga banyak beli pemain ini kan. Tinggal. Iya. Barca banyak beli pemain, gue bingung, Bang. Padahal utangnya banyak, nggak bisa bayar gaji, tapi kok bisa belanja pemain ya? Ya, itulah ada aja lah mereka trik-trik untuk bisa meminjam pemain, membayar gajinya kan. Kita juga nggak tahu apa sih sebetulnya cara mereka untuk melakukan ini. Tapi membeli pemain dia belum bisa kayaknya. Nah, agak berat dia. Kalau yang dari tim abang yang satu lagi Arsenal? Wah, kalau Arsenal udah tenggelam, Bang. Bukan, itu kan pemainnya ada tuh yang baru katanya kemarin liburan sama keluarga ke satu daerah, malah daerah tersebut nyimpen dia, sekarang malah tiba-tiba udah pakai seragam baju klub daerah situ. Maka itu ya memang kan Aubameyang kan sekarang kan udah gak jadi bagian dari ini. Dari Arsenal lagi. Dan menurut gue wajar sih Arteta seperti itu. Karena kan ini kan tindakan dia melanggar aturan kan. Dia melanggar aturan. Dia sudah dikasih waktu off. Dan dia diminta kembali keesokan harinya untuk ikut latihan. Ternyata dia gak ikut latihan pagi. Itu yang gue ikutin beritanya. Nah, setelah itu akhirnya udah diputuskan lah. Ini pemain bukan pertama kali melakukan hal seperti ini. Nah, jadi Arteta perlu juga menunjukkan dong ketegasan dia. Kalau enggak, other players bisa follow nanti. Akan melakukan yang sama. Nah, other apalagi players dia kapten. Nah, apalagi dia kan kapten. Dia harus kasih contoh. Tapi ya memang gue udah melihat pemain ini performanya udah menurun jauh daripada 2 musim lalu ya, 2019-2020. Nah, itu dia. Padahal kan sebelumnya kan tuh sulit banget tuh untuk kontrak dia. Kalau nggak salah ada negosiasi soal gaji. Nah, gue juga berharap pada saat nanti dia sudah perpanjang kontrak ya akan lebih menggila lagi. Ternyata setelah tanda tangan kontrak baru menurun dia. Beda jauh Aubameyang seperti yang kita lihat di musim 2019-2020. Jadi menurut gue wajar lah dia biar dilepas ke Barcelona dan belum tentu juga dia akan klop di Barca. Belum tentu juga. Bang, ya. Betul. Karena di Barca itu kalau yang gue perhatikan sekarang cara permainannya di bawah Xavi ini mengandalkan kolektivitas. Jadi nggak bisa tuh Aubameyang hanya nunggu di depan. Kalau Arsenal itu kan dia tunggu suplai bola karena Arsenal di tengahnya kan cepat-cepat nih pemainnya. Dia tinggal nunggu di depan kan. Ada beberapa gol dia tuh kan cuma tap in sebetulnya. Atau ciri khas dia tuh dapat bola di tepi kotak penalti, capping, shooting. Udah gitu aja. Ya kan. Tapi jangan salah satu syarat gimana, Bang? Salah satu syarat dia mau perpanjang kontrak kan selain gaji kan dia jadi dijadiin kapten kan itu kemarin kalau nggak salah ya. Benar ya Bang Binder ya? Iya, dan dia juga udah ngomong kan bahwa dia mau di Arsenal itu agar bisa menjadi legend. Mana mungkin dia bisa jadi legend? Iya kan dalam waktu yang singkat tuh nggak mungkin bisa jadi legend. Iya kan?
Ya, legend Yang itu bisa juga kan jadi termasuk legend. di dalamnya attitude ya Bang ya. Kalau ketika lu nggak menunjukkan attitude yang positif, yang all out untuk tim juga ya, yang menentukan legend atau enggak kan sebenarnya fans. Iya. Yang bisa jadi legend dalam waktu singkat ya Niklas Bendtner. Lord Lord Bendtner. Bendtner. Wah, ini kita jangan bicarain Arsenal terus nih. Kita geser dulu Oke, nih. oke. Iya kan? Kita Oke, geser dulu. siap. Soalnya Oke. Arsenal sementara ini lagi tenggelam nih. Kalau sekarang ngelihat Ya. di papan atas, nama Arsenal udah gak kelihatan. Dulunya kan MU yang berada di peringkat nomor 7. Iya. Betul kan? Pernah kan berada di peringkat Sip-sipan nomor mereka, 7. Bang. Nah, Sekarang sekarang juga kami masih ngetek Sip-sipan tempat di situ kok gantian. Bang. sekarang ternyata sudah masuk ke top 4 untuk sementara. Tapi kan at Ya. least kan sekarang kan kita ngelihat progresnya dengan Ralf Rangnick. Nah, gue yang memang jarang juga sih nonton pertandingan MU, kecuali memang gue punya waktu. Tapi pada saat gue nonton pertandingan MU, itu sekarang yang gue nonton di bawah Ralf Rangnick itu memang udah jauh berbeda sih. Nah, cuman gue ingin tanyakan kepada kalian, apa kalian melihat hal yang serupa atau enggak sih? Dalam hal permainan jelas perbedaan itu kelihatan ya Bang ya. Maksudnya dulu di zamannya Ole, walaupun kita sayang banget sama dia, namanya pressing itu hampir nggak ada ya. Jadi ya, makanya ada istilah-istilah kayak individual, mengandalkan individual, terus total counter attack, apa semua. Walaupun itu juga bagian daripada taktik. Cuman kalau dari bawah Ralf Rangnick ya benar-benar lu kehilangan bola, lu wajib kejar balik tuh bola, lu press tuh bola, mau apapun ceritanya. Dan kalau kita perhatikan di bawah Ralf Rangnick beberapa pertandingan yang terakhir ini, bahkan yang model-model kayak striker winger yang kayak ya gue males sebenarnya nyebut nama dia, teman Mason Greenwood turun ke belakang untuk jaga bola, bahkan seorang Cristiano Ronaldo ikut turun untuk ngepres ke belakang. Jadi itu mungkin salah satu perubahan yang dulu zaman Ole juga gitu ya, cuma maksudnya beda lah, ngepresnya itu sangat berbeda sekarang, lebih disiplin dalam membentuk serangan juga. Bewok. Nah, kalau dari Bang Fuad seperti apa lihatnya? Kalau menurut aku sih ya, di bawah Ralf memang yang kelihatan dari sisi pressing gitu. Seorang Ronaldo yang bisa dibilang quotes and quotes tadinya males gitu ya, sekarang pressingnya itu meningkat kan gitu secara statistik gitu. Tapi dari sisi pressing ya, tapi kalau untuk sisi ketajaman, kalau menurut aku sih justru belum terlihat menjanjikan ini tim gitu. Karena kalau kita lihat produktivitas golnya kan juga masih sedikit. Mungkin pemain mulai beradaptasi dengan pilihannya Rangnick, cuma kan tidak bisa semua langsung diabsorb terus bisa dipraktikkan. Kan gitu. Pasti kan ada step by step. Saat ini mungkin yang bisa gue absorb ya dari sisi pressing, tapi pada saat gimana bola setelah masuk ke sepertiga akhir lapangan gitu-gitu belum bisa ternyata dilakukan dengan baik oleh pemain Man United. Plus beberapa sebenarnya kesalahan Man United itu adalah decision making, kapan harus ngumpan, kapan harus shooting, lihat posisi lawan bergerak teman bergerak segala macam. Nah, itu yang belum terlihat gitu. Jadi progresnya ada, dan sebenarnya itu hal yang wajar karena hampir di setiap pergantian pelatih itu selalu ada angin segar kan Bang ya. Even Watford aja yang waktu sempat pelatih lama diganti dengan Ranieri sempat sedikit membaik hasil mereka dapat, bahkan sempat ngalahin United kan gitu. Betul. Karena kan ya itu tadi yang dibawa oleh pelatih baru adalah antusiasme kan gitu, yang mungkin pemain-pemain tadi udah bosen dengan pelatih sebelumnya, ada yang kesal segala macam, ngerasa wah seneng nih kayaknya klub nih gue sama dia gitu. Tapi ya kita akan lihat sampai akhir musim lah kalau menurut aku. Tapi ya tetap ada progresnya sih ada, terutama dari sisi pressing karena ya Rangnick seperti itu kan gitu. Itu sih kalau menurut aku Bang. Kalau gue tambahin satu Bang, yang menurut gue yang salah satu yang gue bingung kenapa sampai detik ini belum ada perkembangan juga ya, baik itu di bawah Ole, baik itu bahkan maupun di bawah Rangnick ini sekarang, adalah ini udah 100 corner lebih loh dan nggak ada gol. Jadi set piece dari corner itu kita mendadak menjadi tim yang nggak bisa mencetak gol dari bola mati corner gitu loh. Which is sangat berbeda dengan MU zaman dulu ya, yang ibaratnya you'll always have somebody in the box yang bisa untuk easy head in,
Dulu Rio Ferdinand sering melakukan. Betul. Sebelumnya itu kalau nggak Ferdinand, Vidic itu ganti-gantian itu yang dapat jatah seperti itu. Bahkan Smalling aja bisa gitu loh. Dan sekarang kita punya salah satu yang note, ya walaupun this is not a popular opinion, tapi ya Maguire is strong in the air kan. Maguire is very well known to be strong in the air, dan itu salah satu atribut yang dibeli, kenapa dia dibeli ke Manchester United. Dan tambah lagi kita punya Varane yang juga dua twin tower ini istilahnya kan. Tapi we just can't make a goal out of corner. Kalau kalian lihat ada perubahan nggak sih di formnya Maguire? Tadi kan Bang Patrick juga bicara bahwa Maguire itu sebetulnya kuat di udara kan. Nah, tapi memang beberapa kali gua ngelihat waktu di era Ole memang dia kesulitan sih untuk bermain cepat ya. Artinya diajak main cepat tuh pasti dia teteran deh. Apalagi kalau ada umpan-umpan datar tuh sulit banget untuk dia. Tapi sekarang nih di era Ralf Rangnick, ini kan 10 pertandingan ya secara total Ralf Rangnick. Gue belum cek sih berapa game tuh Harry Maguire main. Tapi di match terakhir lawan West Ham, nah gue melihat Harry Maguire yang berbeda. Lawan West Ham ya, ini kan pertandingan penting nih lawan West Ham. MU nggak bisa seri, apalagi kalah. Pokoknya harus menang kalau mereka mau masuk ke atas. Nah kalau gue melihat sih Harry Maguire yang berbeda. Nah kalian melihatnya seperti itu nggak sih? Sikat Pet, duluan Pet. Jadi kalau Harry Maguire Bang, ya benar kata Abang. Game lawan West Ham itu Maguire yang berbeda, sangat berbeda. Dan gua sendiri waktu itu sempat nge-tweet, bahkan memberi dia pujian banget ya, bahwa ya begini dong seharusnya main seorang center back untuk Manchester United gitu ya. Tapi balik lagi, cuman pada pertandingan itu aja. Dan sebelum itu, bahkan sampai ke masa Ole, terakhir-terakhirnya Ole, itu he was one of the worst. He was one of the worst. Betul. Dan ya sebenarnya ini teori konspirasinya aku lah Bang ya. Sebenarnya kalau mengingat dari pengalaman dulu juga megang tim, bahwa pemain itu nggak cuman on the field aja efek apa aja yang di on field tuh, off the field juga akan mempengaruhi performa dia di on the fieldnya gitu loh. Dan sekarang ini kan mulai kebongkar nih satu persatu masalah-masalah di dalam tubuh Manchester United. Dan gue yakin bahwa selama ini di dressing room itu nggak ada keharmonisan lagi, baik itu secara individual, baik itu secara grup, kelompok tertentu. Karena pemain jangan salah, mereka memiliki kelompok-kelompok sendiri di dalam, bukan terpisah-pisah, tapi mereka punya yang gue lebih dekat sama yang ini gitu ya. Dan gue yakin itu tidak harmonisan itu udah separah itu, sampai seorang Cristiano Ronaldo di press conference-nya aja sempat mengatakan bahwa ada yang something wrong with this new generation yang dengan pemain-pemain muda saat ini, ketika diberitahu malah lebih defensif dan menganggap bahwa kita mengkritik bukan membangun mereka gitu. Jadi gue yakin menurunnya performa Maguire itu juga tekanan bagi dia, karena like it or not, you're the captain, the captain, dan lu nggak bisa keep this boat, ya istilahnya boat ini untuk stabil, itu akan mempengaruhi kepada mental dia, dan ketika di lapangan juga jadi jelek, itu akan lebih menekan dia lagi. Nah, gue nggak ngerti kenapa kemarin bisa tiba-tiba berubah. Mungkin ya, kalau gue bilang sih, mungkin Ralf Rangnick mengatakan sesuatu kepada Maguire, gave him the chance untuk mempercayakan dia, karena 2 sebelum pertandingan itu kan dia di bench ya, betul. Diletakkan di bench, dan mungkin itu kayak shock terapi banget untuk dia. Dan ketika dia muncul, ya he showed what he can actually do gitu loh. This is the 80 million plus yang kita bayar lu gitu loh. Mahal ya. Lu sebenarnya bisa bermain seperti ini kan. Semoga aja ya nggak ikut penyakitnya MU akhir-akhir ini ya, which is inkonsistensi. Semoga aja di pertandingan berikutnya, apalagi ini 2 minggu jeda, semoga dia ketika dia balik dia masih bisa menjaga performanya seperti waktu lawan Sam gitu Bang. Kalau dari gue ya. Ya kalau dari aku sih ngelihatnya memang ini orang inkonsisten, atau sebenarnya dia tidak bisa menanggung beban untuk bermain di tim sebesar United dengan harga yang segitu mahal. Dari awal ya? Jadi, dari awal? Dari awal gitu. Karena toh di Leicester dia main bisa dibilang cukup bagus kok gitu. Bukan yang buruk-buruk amat, yang bisa dibilang bisa week in, week out itu dia mainnya konsisten gitu. Tapi once dia pindah ke United dengan bandrol yang besar, terus dikasih jabatan kapten pula. Jadi menurut aku dia tidak bisa menanggung beban tersebut. Sehingga
penampilannya tidak bisa lepas gitu loh. Di Inggris di timnas dia ada bikin gol dari corner gitu. Di Leicester juga ada bikin gol dari corner gitu. Bahkan sekarang di United hampir 100 lebih, kenapa tidak ada bikin gol dari corner lagi dianya gitu loh. Jadi menurutku permasalahannya ada di sisi psikis sih Bang sebenarnya. Mental Maguire ya. Dan nggak cuma Maguire, mungkin mental. Satu tim ini bermasalah di sisi psikis kalau menurut gua. Padahal sekarang sudah ada Ronaldo kan, bukannya Ronaldo tuh punya mental juara. Harusnya kan dia bisa membantu nih pemain-pemain MU sekarang yang lagi kesulitan. Ya, betul. Salah satunya kan mungkin dibelinya Ronaldo kan untuk menularkan mentalnya gitu, untuk mengubah mental orang kan gitu. Untuk mental pemain-pemain kayak Maguire, mungkin pemain muda, even kayak Pogba gitu ya. Orang bilang punya mental juara, tapi ternyata ada beberapa attitude-nya yang tidak pas kan gitu. Ya seperti Rashford aja dari awal digadang pemain bagus, udah 6 musim lebih gitu di pemain yang level top banget belum gitu. Belum, betul. Gitu. Sebenarnya jadi permasalahan di mental. Kalau kata Bang Binder, kalau tadi kata Bang Binder datangin Ronaldo salah satunya untuk memperbaiki mental, ya benar gitu, karena diharapkan bisa menularkan mental juara, tapi it's not that easy ternyata gitu. Sebenarnya kalau dari sisi gue ngelihatnya percayanya kayak gini sih Bang. You can have di dalam satu klub itu kan lebih dari 22 pemain, lebih dari 26 pemain ya, yang di tim list saja udah 25. Nah, you can't just have one player yang punya mental juara gitu loh. Dan bedanya dengan kayak kalau dulu MU itu punya satu tim, nggak cuma satu yang mental juaranya. Dulu ada Roy Keane, di sebelah Roy Keane itu masih ada Wayne Rooney, masih ada seorang Ryan Giggs, masih ada Ferdinand di belakang. Jadi ada bahkan sampai ke goalkeeper Edwin van der Sar, semuanya memiliki mental juara. Benar, gitu. Bukan berarti mental juara itu harus lu pernah juara, enggak. Bahwa lu punya attitude yang I will not give up sampai menit terakhir gitu loh. Dan itu yang sekarang ini udah sangat lacking di MU gitu loh. Ibaratnya ya contoh paling pahit itu adalah ketika kita dibantai sama Liverpool 5-0. Setelah gol ketiga, it's basically udah the white flag is up. Gitu loh. Mereka udah menyerah gitu. Dan itu yang kemarin waktu lawan West Ham. Kenapa? It's not about the winning sebenarnya, Bang. Jujur aja ya, kemarin tuh gue yakin Fuad setuju dengan ini, bahwa it's not about we won that game. It's how we won that game gitu loh. Bahwa sampai menit 93 lu nggak you don't lose hope, lu masih terus berusaha, mau namanya gagal 1000 kali passing, umpan jelek, bikin frustasi, tapi you keep on trying. Dan makanya pemain-pemain MU di media sosialnya semua menunjuk Maguire, De Gea, semua akhirnya ngepost satu kata, Manchester United way, the United way katanya. Lah, lu tahu ini caranya United, tapi kenapa selama ini lu nggak bisa jalankan gitu loh. Ini DNA-nya United. Ketika orang selalu bertanya apa sih yang selama ini dibilang oleh DNA United, ya that's it. 90 minutes, mau namanya lu ketinggalan 4-0, you play for the club, you play for the badge gitu loh. Pernah ada Fergie time gitu loh. Makanya kemarin kan dicandain kan, jadi Ragnik time katanya kan. Terus Ragnik malah dengan lucunya menanyakan berapa menit kalau dihitung untuk Ragnik time. Tapi gue sih sepakat bahwa match lawan West Ham itu bahkan para pemain MU tuh Ole juga beberapa kali ada goal injury time gitu loh. Iya, itu benar. Ada juga beberapa kali goal injury time lawan Villarreal itu Champions League, golnya si Ronaldo. Ya kan itu masa injury time kan. Ada beberapa game lagi musim lalu sering banget. Cuman gue melihat lawan West Ham ini para pemain MU itu selain juga dengan pressingnya, gue melihat cara menyerangnya sudah sedikit berbeda. Karena gue melihat pemain seperti Ronaldo, kemudian seperti Martial, apalagi pas masuk, Cavani, itu mereka betul-betul berjuang untuk bisa mencetak gol. Rashford juga. Jadi terlihat bahwa mereka itu benar-benar ingin menang. Kalau soal bisa mencetak gol atau enggak, ya itu belakangan mungkin mereka pikir. Tapi sampai winning attitude-nya yang kita appreciate. Ya, winning attitude itu. Jadi mereka benar-benar ingin menang. Dan feeling gue memang para pemain ini sudah sadar, ini nih pertandingan yang paling penting nih untuk mereka. Karena kalau mereka gagal menang, akan sulit untuk mereka masuk ke atas. Jadi dengan menang ini, ini yang diharapkan bisa menjadi momentum agar mereka bertahan. Dan menurut gue
nggak sepakat sih dengan beberapa komentar-komentar di medsos yang mengatakan lucky win atau ugly win. Karena menurut gue itu MU benar-benar berjuang untuk mendapatkan gol itu. Dan West Ham itu berapa peluang West Ham? Gak banyak peluang West Ham di match itu. Pertandingan terbaik MU di bawah Rangnick. Iya, terutama di babak kedua kan. That was one of the best defense lah. Selama satu panjang musim ini, mau itu dibawa oleh maupun Rangnick yang sekarang ini jujur kemarin lawan West Ham itu adalah pertahanan MU yang terbaik menurut gua. Jadi ya balik lagi lah kalau misalnya tadi, gue tadi kan ada poin yang Abang bilang tentang Cristiano Ronaldo datang mentalitas itu tadi Bang, gue balikin di sana. Gue percaya nggak akan bisa cukup satu pemain seperti Ronaldo aja untuk angkat satu tim. Ronaldo butuh dibantu sama Maguire, butuh dibantu sama Bruno Fernandes, butuh dibantu sama Luke Shaw, dan masalahnya dengan Luke Shaw ini, manajer nggak percaya sama dia kan, dan itu juga akan mempengaruhi dia. Ya, dan ini Rangnick juga harus hati-hati. Ini akan menjadi chain reaction yang baru lagi nanti. Karena ya balik lagi ke statement gue tadi, di dalam ruang ganti itu ada kelompok-kelompok pemain. Jadi kelompoknya Rashford tuh udah jelas, Lingard, Pogba. Nah, Shaw itu punya kelompok sendiri gitu loh. Dan itu yang harus kita awasin, jangan sampai Ralf Rangnick ini melakukan blunder lagi, lu menciptakan sebuah gerbong baru lagi. Dan jadi the mentality ya balik lagi kayak kata Fuad tadi, mentalitas daripada Manchester United ini, that's the thing that yang harus dirapiin. Bongkar aja deh semua masalah-masalah yang ada. Jangan kalau kata orang yang bijak tentang nasihat-nasihat gitu kan, jangan disimpan, jangan dipendam, nanti meledak katanya kan. Mendingan dilepas aja, dibicarakan kan gitu. Nah, ini yang gue ingin tanya nih ya. Kan Bang Fuad juga lihat sekarang di transfer window di musim dingin ini ya Bang. Nah, MU ini cukup banyak melepas pemain meskipun tidak ada pemain yang dijual. Itu kan dipinjamkan. Loan out semua. Mulai dari Amad Diallo, terus Martial, kemudian Donny van de Beek, tapi nggak dijual mereka. Nggak ada opsi untuk beli juga untuk klub-klub yang meminjam mereka. Betul ya Bang ya? Terus kemudian masuk masalah baru, yaitu kayu ijo. Free transfer. Nah, Greenwood, ya kan? Nah, ini kan lagi dalam proses nih, dia ditransfer ke Prison FC, ya kan? Iya. Nah, artinya kan MU udah kehilangan cukup banyak pemain nih, sedangkan di match terakhir lawan West Ham, Martial tuh kasih kontribusi loh. Betul. Dia ada kasih kontribusi untuk build up serangan itu. Betul. Jadi gue membayangkan, gue sekarang mulai membayangkan, tanpa Martial, sekarang tanpa Greenwood, ya MU pasti kesulitan dong nanti. Masih harus main di Champions. Masih harus main di FA. FA masih ada kan MU kan? Kan sebenarnya ada ini Bang, ada Lingard kan. Yang paling sebel kan Lingard nih sekarang. Gara-gara kasus Greenwood ini dia akhirnya nggak bisa dilepas ke klub yang diidamkan dia kan. Betul. Ke Newcastle ya dia rencana ya. Newcastle udah mau dia ke West Ham kan. Nah, gimana nih? Kira-kira ke depannya gimana nih MU sekarang? Masih padat ini jadwal loh. Ya, menurut gue sih kayaknya Rangnick akan mengorbitkan pemain-pemain muda Bang dari akademi. Kayak kemarin dia udah mulai ngasih waktu buat Elanga gitu. Walaupun secara mental, secara pengalaman pasti kalah. Tapi mungkin inilah yang diperlukan untuk rebuilding tim ini gitu. Ya. Karena mau nggak mau memang lu harus menepikan beberapa yang rasanya udah nggak akan kepake, instead of lu juga kayak Fede, Martial gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dari nanti di akhir musim ya habis itu dilepas. Jadi seperti itu sih kalau gue lihat ya Bang. Gitu. Mungkin dia akan lebih mengorbitkan main-main muda nantinya. Walaupun ya kita jadinya jantungan gitu loh. Tapi kan jantungan udah biasa bagi fans MU Bang. Kalau kata Fuad, manage your expectation sih Bang. Dan dengan kita loan out semua pemain-pemain itu, it's a positive thing. Mereka akan mendapatkan pengalaman yang mereka nggak dapatkan di Manchester United karena masih di bench. Tapi ya manage your expectation bahwa kita jangan lu harap bahwa kita akan juara musim ini. FA Cup oke, kita fight for. Ya FA Cup we will fight until the end. Cuman kalau misalnya pun kita knocked out, ya udah manage your expectation karena Champions kan masih Champions League apalagi sih Bang. Kalau gue pribadi ya, kalau lo tanya gue dari awal juga gue nggak percaya will go too far away gitu loh. Cuman gue yakin kita akan lolos dari knockout stage. Cuman dari group stage. Cuman ya pasti
pasti our road nggak akan terlalu jauh. Nggak akan panjang. Dan it's okay. Ini pengalaman buat pemain-pemain mudanya. Ini juga interim kan. Jadi it's a lesson to be learned. Dan semoga aja musim depan lu bisa lebih stabil. Karena musim ini memang udah berantakan banget, Bang. Ini musim yang paling tragedi buat MU. Dari awal musim sampai detik ini, mulai dari pemecatan manajer, tiba-tiba ada pemain berkasus, kasus-kasus yang minor-minor tapi mempengaruhi klub, belum lagi yang perpanjangan kontrak yang nggak jelas-jelas. Jadi let it be. Ya udahlah, ini musim kita pasrahkan aja. Semoga musim depan membaik. Itu aja sih. Sepakat. Jadi untuk Manchester United, kira-kira menurut Bang Fuad dan juga Bang Patrick sebagai die-hard fans, apa nih targetnya di sisa musim ini? Selain finish FA di Cup, atas, Bang. di Finish top di 4. atas. Di top 4. Enggak, Ya, pokoknya top di atas. Di atas aja lah, Bang. Arsenal, Pokoknya di atas Aston Villa, di atas Burnley, pokoknya di atas. Nah, ini intinya yang kalau menarik. bisa Kalau bisa jangan sampai di bawah Arsenal aja, Bang. Sorry, Bang. Ini yang menarik karena Ronaldo ada memberikan wawancara. Mungkin di awal tahun ini atau sebelum tahun baru, lupa gue. Nah, dia tuh menjelaskan bahwa MU itu bukan klub yang akan mengincar posisi nomor 4. MU itu adalah klub untuk mengincar minimal runner up, kalau bisa juara. Jadi ini bukan klub yang untuk mengincar nomor 4 karena materi pemain dari MU itu memang bagus. Nah, dia tidak setuju juga bahwa MU itu hanya ingin mengincar untuk bisa masuk ke Champions League. Harus lebih tinggi lagi targetnya. Ya kan? Betul. Nah, dan sekarang yang gue perhatikan peta kekuatan ini, ya MU bukan lagi bersaing dengan Chelsea, Liverpool atau City, tapi MU seperti yang tadi lu bilang tuh, Bang Fuad, Aston Villa, West Ham, Aston Villa masih jauh. West Ham, Tottenham Hotspur, Arsenal. Padahal materi pemain MU itu menurut gue pribadi itu jauh lebih bagus. Arsenal pemainnya masih muda-muda. Ya kan, Tottenham Hotspur sekarang lagi dengan pelatih barunya lagi susah, pelatihnya sendiri bicara kualitasnya kurang. West Ham menurut gue ya ini aja kejutan mereka. Nah, ini apakah memang sekarang sudah waktunya MU ini berproses? Dan kalau berproses, ya logisnya gue berpikir akan lama ini proses. Mungkin musim depan itu sulit menurut gue bersaing. Kalau udah masuk ke proses, karena yang proses itu Arsenal bukan MU dong. Arsenal semua banyak pemain muda kan. Bang, kalau gue yang ngomong, Bang, itu Bani Ole out yang dulu masih benci gue akan kembali lagi nih, Bang. Tapi kalau ya Bang bicara soal proses, Masya Allah, Bang. Dari kapan tahun kami udah bilang proses. Dia. Cuman kan ya fans MU kan orangnya nggak sabaran, pengennya mie instan semua ya kan. Jadi the proses sebenarnya udah dijalankan dari 4 musim yang lalu kita udah mulai merapikan nih klub gitu loh. Dan ketika proses itu lu hambat, lu hentikan di tengah jalan, ya ulang lagi, nol lagi. Ya ibaratnya kayak starting all over again. Jadi it's a bit too late untuk sekarang mengatakan MU bukan tipikal yang untuk Big Four atau apa. Realitanya adalah you sack your manager, you start from the beginning, manage your expectation. Ekspektasi yang terbaik untuk MU untuk setelah memecat manajer adalah lu jangan keluar dari zona Champions League aja. Itu udah ekspektasi yang kalau Ronaldo ngomong kayak gitu wajar. Dia nggak mungkin dong tiba-tiba mengatakan kita dapat Big Four aja udah bagus. Karena itu akan menjatuhkan mental. Ya, jadi pasti dia harus mengatakan bahwa kita harus runner up ini. Tapi gue yakin dia dalam hati kecil dia juga mengatakan udah tahu juga. Realitanya kita bisa masuk 4 besar aja udah bagus banget ini gitu. Nah, dari Bang Fuad gimana, Bang? Ya sama lagi Patrick, kalau berproses sih udah dari semenjak ditinggal Sir Alex sebenarnya ini udah berproses menjadi tim yang bisa tidak menyamai pencapaian Sir Alex gitu loh. Jadi sebenarnya bukan meneruskan, lu berproses dari awal lagi karena itu lu benar-benar start dari titik nol lagi sebenarnya gitu loh. Yang di Sir Alex selesai itu harus lu anggap selesai gitu. Terus gimana lu bisa memulai perjalanan baru untuk mencapai minimal setengah dari yang dicapai Sir Alex gitu. Nah ini yang kejadian sampai sekarang karena ya tidak pernah kelar suatu proses yang dijalani gitu loh. Tidak pernah sampai misalnya lu punya planning dari A sampai Z. Once sampai huruf R lu punya kendala,
lu bongkar lagi puzzle-nya, lu ubah lagi, akan begitu terus gitu loh. Itu sih kalau menurut gue, Bang. Mulai lagi ya. Tapi gue suka juga dengan Rangnick bahwa dia mengorbitkan banyak pemain muda. Oh ya. Seperti Elanga itu dia kasih kesempatan main. Ya. Sancho dia juga sekarang lebih banyak kasih kesempatan main. Dan peran dari Fred udah berubah. Greenwood juga sering dia mainin. Ya Greenwood. Nah, ini Greenwood dia mainin tapi pernah juga dia tarik keluar beberapa kali. Ketika dia lihat iyalah Maruk nggak jelas, Bang. Iya, maka itu egois juga kan. Nah, ini kehilangan Greenwood ini menurut kalian positif atau negatif nih? Karena biar bagaimanapun dia kan adalah pemain yang sedang berkembang dan dia sudah menembus ke tim MU itu kan di usia 17 tahun tuh sudah dikasih sama Ole kesempatan. Dia sempat mencetak double digit gol. Secara total double digit tuh di musim 2019-2020. Nah, sekarang dia hilang dari line up. Nah, ini seharusnya kerugian juga dong untuk MU karena kan dia masih muda, baru 20 tahun ya Greenwood ya. I'll put it this way, Bang. Sorry, gue duluan ya. I'll put it this way, Bang. Kehilangan Mason Greenwood, it's not a big tragedy. Kalau gue underline, kalau memang terbukti secara hukum dia melakukan yang dia lakukan. Kekerasan di dalam hubungan. Karena sekarang lagi di proses. Kan? Nah, masih diproses. Jadi kita juga jangan ambil kesimpulan apa-apa. Kita tetap aja menghargai proses hukum yang terjadi di sana. Tapi I would like to underline, kehilangan Mason Greenwood bukan hal yang besar. Karena kita juga bukan pertama kali. Ya, Rafael Morrison apa kabar, Bang? Rafael Morrison itu sampai beberapa klub yang mengatakan bahwa this kid is going to be better than Cristiano Ronaldo. Tapi lalu dengan kelakuan dan sikapnya dia, akhirnya Sir Alex memutuskan untuk menjual dia. Nggak usah jauh-jauh. Paul Pogba. Paul Pogba ketika dia masih di akademi MU. Benar. Dia melakukan hal yang bukan kekerasan di dalam hubungan dia, bukan yang seperti dilakukan oleh Mason Greenwood, tapi attitude-nya yang nggak positif dilepas sama Sir Alex Ferguson. Bukan Sir Alex Ferguson nggak menyadari bahwa Pogba punya potensi. Saya yakin dia yakin bahwa Pogba itu punya potensi. Tapi if it doesn't fit for the team, you don't stay with the team. Dan itulah yang harus ditegaskan oleh Rangnick ke depannya. Bahwa kalau memang dia nggak cocok untuk tim ini, mau sebagus apapun dia, lepas aja. Jadi kalau Mason Greenwood sekarang ini harus di free transfer ke Prison FC, kalau misalnya proses membuktikan bahwa dia bersalah, it's fine. Kita akan orbitkan pemain-pemain baru yang lain lagi. Don't forget, Manchester United adalah salah satu klub di Inggris yang memang rajin mengorbitkan pemain muda. Dan kita sudah banyak track recordnya. Mulai dari Marcus Rashford, dan sekarang Elanga yang terbaru. Kan gitu. Ya, kalau dari Bang Fuad, Bang? Kalau menurut gue dari sisi amunisi, jujur United pasti rugi. Karena lu sekarang kekurangan pelapis. Lu nggak bisa bilang, nggak rugi gue itu bohong. Lu pasti pada saat nanti tim lu lagi mentok, nggak bisa bikin gol, then you look at your bench, nggak ada Martial, nggak ada Greenwood, lu pasti ngerasa, anjir gue udah nggak punya senjata lagi nih gitu. Itu bagi gue udah jelas kerugian dong, karena lu tidak bisa all out attack gitu. Tapi apa yang dia lakukan dan itu emang udah seharusnya ditahan, ya udah. Tapi kan tadi pertanyaan Bang Bidar, rugi nggak United kehilangan Greenwood? Betul. Ya bisa jadi rugi karena lu akan kehilangan salah satu sumber gol gitu, dan itu kita harus fair gitu. Sama kayak dulu United kehilangan Beckham, rugi nggak lu kehilangan? Ya rugi, kok asisnya berkurang dari kanan gitu loh. Iya kan? Rugi nggak lu kehilangan Ronaldo? Ya rugi gitu loh. Cuma gimana akhirnya tim tersebut mencari pengganti yang tepat sehingga kerugian itu tidak terasa. Macam orang pacaran aja, Bang. Lu putus, lu rugi nih putus sama pacar lu. Nanti lu dapat pasangan baru yang benar bisa bikin lu lupa sama yang lama, benar nggak? Jadi kalau tadi pertanyaan adalah rugi nggak United dari sisi sumber gol, dari sisi alternatif pemain menyerang, ya lu rugi gitu. Apalagi karena lu kehilangan Martial gitu. Iya, karena Martial lepas, kalau dulu Greenwood lepas. Greenwood lepas. Kalau dulu Sir Alex ngelepas Pogba, ngelepas Rafael Morrison, they have proven anything. Cuma desas-desus bahwa ini bagus segala macam. Benar. Iya kan? Tapi Greenwood prove something. Gue bisa bikin 10 gol, gue bisa at least gue bisa bikin gol, gue bisa perform pun dengan Martial in his good day dia bisa bikin gol, dia bisa bikin assist gitu loh. Dia bisa berperan dalam tim gitu loh. Gitu iya gitu. Apapun itu lah, yang jelas kalau kita lihat apa yang mereka sumbang, kehilangan mereka itu udah pasti kerugian.
gitu loh. Cuma tinggal gimana nanti akhirnya United menemukan pemain-pemain baru yang bikin fans, yang bikin klub lupa bahwa tadinya gue ada Martial sama Greenwood ya. Selesai di situ. Jadi emang kebodohannya Greenwood yang efeknya pasti ada ke klub gitu. Itu we have to be fair about it gitu loh. Lu nggak bisa karena dia abusive lu jadi benci apa ya, lu boleh benci. Cuma menurut gua pada saat tim lu deadlock, lu lihat ke bench, lu nggak punya alternatif, itu rugi. Apalagi lu nggak beli pemain. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih Bang. Saya mau tanya, prediksinya bagaimana nih? MU masuk top 4 atau enggak? Udah gitu aja. Karena pesaingnya lumayan ini. Ada West Ham, ada Tottenham, ada Arsenal. Nah, tadi kan gua tadi jawab bercanda. Nah, kalau ngelihat kondisi sekarang, jujur gua agak pesimis. Tanpa beli pemain baru, ngelepas pemain segala macam, sebagai fans gua agak pesimis. Bukannya gue nggak punya harapan ya, gue punya harapan. Gue selalu berdoa semoga bisa. Cuma ya lu harus fair, lu lihat kondisi tim saat ini gitu loh. Dan kasus Greenwood pasti mempengaruhi tim lah. Betul. Even minor atau enggak itu kita let time will tell. Gitu. Oke, kalau Bang Patrick? Ya, gue orangnya masih yakin sih Bang. Kita kalau untuk top 4 itu masih dapat. Cuman ya itu ngap-ngapan sampai last match day, game ke-38 itu kita akan berjuang untuk mendapatkan top 4-nya. Gue yakin, tapi gue yakin sih dapat. Karena balik lagi kayak kata Bang, kuncinya adalah Cristiano Ronaldo. Dan ini orang paling bisa memotivasi, apalagi kalau memang, ya balik lagi, kalau Mason memang keluar dari klub, terus Pogba nggak diperpanjang, atau nggak bisa diperbaiki mentalitasnya, gue yakin sih, top 4 bisa didapatkan. Karena just because of seorang Cristiano Ronaldo. Dan disitulah nanti orang akan melihat, ya udah akhirnya nggak rugi juga waktu itu beli Cristiano Ronaldo. Ya at least dialah yang bisa menggendong tim inilah, istilahnya kan begitu. Dan Cavani juga jangan lupa, Cavani juga, betul, bagus betul. Cavani. Ini kan dua pemain senior sekarang yang berada di depan. Kalau gua nggak salah nih, kalau dikombinasi atau di total usianya 70 tahun. Betul, nggak salah ya, lupa gua. Bener ya 70 betul. ya. 34 sama 36. Nah 34 sama 36. Oke. Terima kasih banyak Bang Fuad dan Bang Patrick sudah bergabung. Thank you Bang Binder. Ngobrol-ngobrol di Bola Bung Binder. Dan Thank tentunya you, ini untuk Poros Salang bukan yang pertama kali dan yang terakhir. Ya, gue ingin juga nanti collab lagi setelah musim ini berakhir karena jangan salah Abang-abang, masih ada Arsenal. Arsenal ini juga jangan kalian lupa dong. Arsenal ini membutuhkan MU loh. Ya kan? Betul. Arsenal ini terus membutuhkan MU. Cuman bedanya Arsenal itu dia Bang. Tadi yang lu omong, Arsenal itu nggak punya pemain seperti Ronaldo yang mental juara itu. Jadi udah main bagus pun, ya udah akhir-akhirnya kalah aja mereka. Kalau MU kan main biasa, tapi kadang-kadang bisa menang. Ya kalau menurut gue itu faktor Ronaldo itu aja sih. Jadi pemain mau nggak mau kan dipompa terus tuh. Gue jujur Bang ya, gue pendukung MU garis lembek. Gue sangat mengharapkan Arteta berhasil di Arsenal. Swear to God ini bukan sarkas atau apa, karena gue benar-benar pengen Arteta membuktikan bahwa proses does work. Bahwa kalau lu dikasih waktu, lu bisa menghasilkan sesuatu. Karena keinginan gue untuk membuktikan itu melalui Ole kan gagal nih. Jadi harapan gue Arteta bisa melakukan itu. Gitu. Ya kita tunggu ya dari Bang Fuad. Any last message Bang Fuad? Ya untuk mendukung MU lah. Bagaimana nanti mereka nih menyikapi sisa musim. Siap, semoga nanti kita ketemu, kita ngobrolin Real Madrid, Bang. Ya, siap. Ya. Madrid. Wah, Madrid sih sekarang udah gak ada lawan di La Liga. Ya kan? Menang terus bahkan mereka udah minta kan kalau bisa Bayern Munich main aja di La Liga. Udah gak apa-apa, bareng kan. Biar ada persaingan. Terus gini Bang Bindar, lu lihat pesaingnya Barcelona, yang dibeli Adama Traore sama Auba. Mau jadi apa itu tim? Nah, itu dia. Makanya Adama Traore loh. Ya kalau menurut gua, ini apa yang Barca lakukan itu panic buying. Kalau Ferran Torres bagus, mereka dapat. Tapi kalau Adama Traore dan Auba, ya mumpung ini pemain available, ya kita ambil aja nih buat nambah kekuatan. Tapi sebetulnya kalau menurut gua, Barca itu punya pelatih bagus. Gak perlu diragukan. Xavi itu bagus. Tapi sama seperti Arteta, dia juga butuh waktu.
Nggak bisa dalam 2 musim pun menurut gue berat Barca. Dia harus benar-benar merombak, masukin pemain-pemain baru, jalanin filosofi dia. Menurut gue bisa berhasil Xavi. Baru bisa. Ya. Oke, so abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung. Thank you Bang Minder. Ya, jaga kesehatan masing-masing. Kita harus terus menjaga kesehatan masing-masing karena kesehatan tuh yang paling utama. Ya, thank you. Betul. Yes. Thank you. Thank you, Siap. Bang. Salam sama keluarga, Bang.